Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur karena sekali lagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam ibadah. Walaupun hanya melalui alam maya, kita semua tahu bahwa Tuhan tetap ada bersama dan memberkati kita. Untuk memulai ibadah ini, marilah saya ajak kita berdoa dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena menjaga dan melindungi kami sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini sekali lagi dapat berkumpul bersama untuk beribadah. Kami percaya Engkau menyertai kami dari mula hingga akhir ibadah pada hari ini. Sertailah anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan dan yang mengikuti ibadah ini, sehingga kami dapat menikmati hadirat-Mu. Marilah kita ungkapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seterusnya, mari kita sama-sama menaikkan lagu hymns yang bertajuk Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, nyawa, jiwaku. Ialah yang aku sembah, sujud bakti sepenuh. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Aku tunduk padanya. Ku buangkan nafsu dunia, terimalah ku ya Yesus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku
sekarang kita masuk dalam seruan ibadah. Saya ambil daripada Mazmur 29 ayat 1 hingga 4. Pujilah Tuhan, hai makhluk-makhluk surga, pujilah kemuliaan dan kuasanya. Pujilah nama Tuhan yang mulia, bersujudlah di hadapan yang maha suci apabila dia muncul. Allah yang mulia mengguntur di atas langit. Suara Tuhan bergema di seluruh lautan. Suara Tuhan kedengaran dengan penuh kuasa dan kemuliaan. Seterusnya, saya serahkan kepada pujian dan penyembahan. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita sangat bersyukur karena 1 minggu lamanya penyertaan Tuhan sangat indah dan luar biasa ke atas kita semua. Sehingga pada saat ini kita dipertemukan di dalam memuji dan menyembah Tuhan melalui ibadah online. Jemaat yang saya kasihi, mari kita masuk di dalam hadirat memuji-muji Tuhan. Mari saya ajak saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini, mari kita menyerahkan seluruh hidup, seluruh jiwa kita kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita saat pagi hari ini. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu. Dengan mezbah korban syukur, ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembahku, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan takhta-Mu, memohon perlindungan-Mu. Sepanjang hari ini katakan terima kasih, terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, oh Yesusku. Terus memuji Tuhan. Yesuslah pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, kita cabangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan
berbuah. Haleluya. Pastikan kita berbuah lebat dan tetap tinggal di dalam Tuhan, karena Tuhan cinta kita semua. Haleluya. Terus memuji Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua tidak akan pernah lelah untuk bekerja bersama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbuslah tanah yang berlobang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbuslah tanah yang berlobang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hari ini kita akan mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi saya ajak jemaat Tuhan untuk mempersiapkan pribadi kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita naikkan pujian ini, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu, oh Tuhanku, nyatakanlah kasih-Mu, ini doaku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Curahkanlah kuasa-Mu, oh Tuhanku, nyatakanlah kasih-Mu, ini doaku. Lawatlah umat-Mu dengan kuasa kasih-Mu, jamalah, jamalah setiap hati, memulihkan bangsa ini. Lawatlah umat-Mu dengan kuasa kasih-Mu, jamalah, jamalah setiap hati, memulihkan bangsa ini sekarang, memulihkan bangsa ini sekarang. Masa dan tempat saya serahkan kepada Rebran untuk pemberitaan firman Tuhan. Dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat berkumpul bersama
di dalam ibadah online pada hari ini. Sebelum saya mengajak kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu, sehingga sekali lagi kami dapat berkumpul bersama. Walaupun hanya melalui online, kami tahu bahwa Engkau sudah menyertai kami. Melalui pujian penyembahan tadi, hati kami, jiwa kami diangkat untuk mau selalu hidup memuji dan menyembah-Mu. Sebentar ini pula kami akan sama-sama belajar daripada firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau ada, menyertai kami, menguatkan kami, sehingga daripada firman-Mu ini kami dibentuk dan semakin menjadi anak-anak-Mu yang selalu hidup takut akan Engkau, melakukan firman-Mu, menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Baiklah, renungan ataupun firman Tuhan yang akan kita belajar pada hari ini, saya ambil daripada Amsal 3 ayat 5 hingga yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingatlah Dia dalam segala jalanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu." Nah, pada hari ini, saya akan mengajak kita belajar satu tema firman Tuhan melalui ayat ini, yaitu percaya secara menyeluruh kepada Tuhan. Percaya secara menyeluruh kepada Tuhan. Nah, saya percaya bahwa setiap kita menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak masalah setiap hari. Sehingga kadangkala kita berpikir, betulkah Tuhan itu ada? Betulkah Tuhan itu pimpin hidup saya? Kalau betul, kenapa persoalan itu berganti-ganti di dalam hidup? Sehingga saya tertekan, sehingga bersungut-sungut. Nah, kalau benar-benar kita mengerti apakah penyertaan Tuhan itu, maka di dalam hidup kita itu tidak ada sungutan. Nah, konsep kita yang salah ketika kita percaya Tuhan itu adalah, kalau saya percaya Tuhan, saya bebas dari masalah. Kalau saya percaya Tuhan itu, saya tidak akan pernah kekurangan. Kalau saya percaya Tuhan itu, tidak akan ada masalah lagi yang menimpa hidup saya. Kalau saya percaya Tuhan itu, tidak ada sakit penyakit. Nah, tetapi kalau kita melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, semua hal ini masih mereka alami. Tetapi ada satu kekuatan yang luar biasa yang memberkati, yang menyertai mereka, sehingga mereka dikuatkan, dilepaskan, sehingga mereka menang. Bukan setakat mereka menang sementara di dunia yang sementara ini, tetapi mereka menang sepenuhnya di dalam kerajaan bersama dengan surga, bersama dengan Allah. Jadi daripada teks ini kita akan belajar beberapa hal. Sikap seperti apakah yang seharusnya ada pada kita pada waktu kita percaya secara penuh ataupun secara total kepada Allah. Yang pertama, daripada pembacaan kita ini, saya ambil daripada ayat yang kelima, ia berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu." Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Saya singkatkannya kepada poin yang pertama, yaitu percaya kepada Tuhan. Ayat ini merupakan ajakan dan perintah daripada Alkitab kepada setiap pengikutnya supaya jangan ragu untuk percaya. Maksud percaya ini adalah mengakui dan meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar ada, bahwa Tuhan itu juga benar-benar dapat diandalkan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris
percaya itu disebut sebagai trust. Trust ini bermaksud serius ataupun mengambil berat tentang percaya dan meyakini Allah. Maksudnya, pada waktu kita mau percaya kepada Tuhan, kita harus serius, benar-benar percaya kepadanya. Dengan maksud, percayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, setia kepadanya, dan juga taat kepadanya. Nah, firman Tuhan di dalam ayat yang kelima juga berkata di sini, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Percaya yang diajak ini bukan percaya biasa-biasa, tetapi ia berkata dengan sepenuh hati. Kalau di dalam terjemahan yang lain ia berkata segenap hati. Bermaksud bukan hanya percaya di mulut, tetapi juga percaya di dalam hati. Nah, selalunya ada banyak orang yang hanya percaya di mulut, tetapi hati mereka belum tentu benar-benar percaya. Mereka percaya di mulut semata-mata ingin memperlihatkan kepada orang bahwa mereka ini adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang beriman, orang-orang alim. Tetapi sebenarnya percaya iman mereka itu hanya di mulut dan bukan di hati. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan, contohnya di dalam Yeremia 29 ayat 12 hingga yang ke-13. Percaya dengan segenap hati itu sangat penting. Karena kalau kita percaya dengan segenap hati, itu bermaksud kita menyerah penuh sehingga kita tidak rasa cemas, tidak rasa khawatir, dan kita hanya merasa damai tinggal bersama dengan Allah. Kalau kita sudah berdoa tetapi masih belum tenang, artinya kita masih belum betul-betul menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi ayat ini mengajak kita untuk percaya secara menyeluruh kepada Tuhan. Marilah kita serahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan, beriman penuh kepadanya. Nah, kalau kita melihat sekarang PKP diteruskan, disambung, itu tidak ada masalah. Kalau PKP disambung, mungkin ada banyak kebaikan, tetapi ada juga keburukannya. Namun semuanya itu boleh diperbaiki, boleh diatur semula. Tetapi kalau iman kita PKP, kalau PKP di dunia dan iman kita kepada Tuhan juga PKP, dikurung, itu binasa maksudnya. Nah, walaupun di PKP ini, perintah kawalan pergerakan ini, ada banyak hal-hal yang tertunda yang kita tidak boleh buat. Tetapi, satu nasihat saya untuk kita semua, jangan PKP-kan iman kita. Jangan tunda-tunda iman kita. Marilah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati saat ini. Seterusnya, poin yang kedua yang kita dapat pelajari daripada teks ini, saya ambil daripada ayat 5b. Dia berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, poin yang kedua saya ambil daripada ayat ini dengan serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Nah, mengapa kita harus serahkan segalanya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian diri sendiri? Karena selalunya pengertian manusia itu terbatas. Pengertian manusia itu mudah salah. Dan pengertian manusia itu tidak setanding dengan pengertian Tuhan. Nah, saya ingin mengambil satu contoh di dalam Daniel. Daniel 6 ayat yang ke-23b. Firman Tuhan ini berkata, tidak terdapat apa-apa luka padanya, karena dia beriman kepada Allah. Nah, kalau kita melihat konteks sebelum firman Tuhan ini, Daniel sangat terkenal dengan kesetiaannya, dengan penyerahannya yang penuh kepada Tuhan. Walaupun dilarang untuk menyembah kepada Allah, dan mereka satu koloni, satu
negara pada waktu itu disuruh hanya menyembah kepada patung, tetapi Daniel masih mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, sehingga dia dihukum, dibuang di dalam gua singa. Bukan setakat dibuang, dimasukkan di gua singa, tetapi gua itu juga ditutup dengan batu dan dibagi tanda supaya Daniel tidak dapat keluar. Nah, kalau menurut pengertian manusia, kalau sudah masuk di dalam gua singa, pasti yang tinggal itu hanya tulang-tulang. Karena semua isi pasti itu singa makan. Bukan setakat satu atau dua singa. Pasti ada banyak singa karena dikatakan di sana gua singa. Kalau kita melihat kejadian ini, sangat mudah untuk kita baca selalu, Daniel dibuang di gua singa, tapi masih hidup. Nah, coba kita tempatkan diri kita kepada diri Daniel pada waktu itu. Coba kita letakkan diri kita kepada posisi Daniel pada waktu itu. Pasti itu adalah hal yang sangat menakutkan. Baru jumpa anjing yang ganas, baru jumpa kucing yang ganas pun kita sudah takut, kita sudah mau lari. Apalagi jumpa dengan singa yang terkenal dengan besarnya ganasnya dan juga tanpa kompromi makan isi atau daging. Nah, tetapi di dalam hal ini kita dapat melihat bahwa pada saat Daniel benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, percayakan hidupnya kepada Tuhan, maka itulah sebabnya ada ayat yang ke-23b ini. Tidak terdapat apa-apa luka padanya, karena dia beriman kepada Allah. Pada waktu Daniel berhadapan dengan pergumulan, dengan masalah yang mana membuatkannya akan terkorban, dia memilih untuk menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Sehingga perkara yang luar dugaan terjadi. Pengertian manusia pada waktu itu, kalau paginya mereka buka itu batu, mereka hanya akan nampak tulang-tulang. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Sebelum mereka buka, mereka memanggil Daniel dan dia masih menyahut. Tuhan memberikan hal yang luar biasa ketika kita benar-benar mengandalkannya. Oleh itu, marilah kita serahkanlah seluruh hidup kita. Kita akan serahkanlah seluruh pengertian kita kepada Allah. Karena dia pasti ada jalan keluar lebih daripada apa yang manusia pikirkan. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini berada di bawah kedaulatannya. Maka kita semua manusia harus bergantung kepada Tuhan. Seterusnya, termasuk kepada poin yang ketiga dan yang terakhir, saya ambil daripada ayat yang ke-6. Ingatlah dia di dalam segala jalanmu. Akuilah Tuhan dengan seluruh keberadaanmu. Akuilah Tuhan dengan seluruh keberadaanmu. Firman Tuhan ini berkata bahwa ingatlah dia dalam segala jalanmu. Nah, saya percaya di dalam kehidupan kita semua orang pasti ingin berubah. Karena ada banyak orang ataupun semua orang tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Dan setiap orang yang jahat juga pasti ingin melakukan perkara yang baik. Namun selalu kita jatuh, selalu kita gagal. Walaupun berulang kali buat yang terbaik untuk berubah, tetapi masih lagi selalu jatuh dan gagal. Nah, sedangkan pada zaman purba, pada waktu penciptaan, walaupun Allah selalu berkomunikasi dengan Adam dan Hawa, mereka masih boleh jatuh. Apalagi sekarang zaman modern. Pasti lebih banyak hal yang menggoda dan menjatuhkan. Kalau kita sudah puas berusaha untuk bangkit, tetapi masih gagal lagi,
Marilah kita perhatikan pembacaan firman Tuhan ini, di mana Tuhan mengajak kita untuk mengandalkannya dengan cara mengakui Dia dengan seluruh laku kita. Itu yang dikatakan, ingatlah Dia dalam segala jalanmu, maka jalanmu akan diluruskan. Maksudnya, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan dan mengingat Dia di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Maka Tuhan sendiri akan meluruskan jalan kita. Nah, sedangkan ibu bapak ataupun orang tua mampu membimbing seorang bayi atau anak-anak yang kecil daripada selalu jatuh, merangkak sampai boleh berjalan dan berlari dengan lurus. Apalagi dengan Tuhan. Dia juga siap mengatasi segala kelemahan kita. Yang penting, kita harus berjalan bersama Tuhan dan mengandalkan Dia selalu di dalam kehidupan kita. Yang penting itu kita mengakui Dia di dalam segala laku kita. Maka Tuhan akan berdaulat. Dia akan menjaga, mengatur jalan hidup kita. Maka di dalam ayat yang ke-6b berkata, jalan kita akan lurus kalau kita benar-benar mengandalkannya. Jadi saya ingin tutup firman Tuhan ini dengan satu cerita. Cerita ini mengisahkan tentang 3 orang pribadi yang menaiki helikopter. Orang yang pertama itu adalah profesor, yang kedua itu pastor, dan yang ketiga itu pelajar sekolah. Mereka menaiki pesawat bersama dengan juru terbangnya. Dan pada awal perjalanan mereka itu, perjalanan itu berjalan dengan lancar. Namun di tengah jalan, tiba-tiba helikopter rusak. Dan pilot ataupun juru terbang itu menyuruh penumpang ataupun 3 orang pribadi ini untuk terjun, lompat, menggunakan beg payung terjun. Tetapi dia berkata hanya ada 2 payung terjun yang tinggal. Karena yang 2 itu dia dan pembantu juru terbangnya guna. Jadi habis saja juru terbang itu cakap hanya tinggal 2. Maka profesor tadi cepat-cepat ambil itu beg dan berkata, saya orang yang pintar dan penting. Jadi saya harus selamat. Lalu dia pakai beg itu dan terjun, lompat. Ketika dia sudah lompat, kemudian pastor itu berkata kepada pelajar sekolah tadi, nak, kau ambillah beg itu, kau masih muda dan masih banyak peluang. Lalu pelajar itu menolak dan berkata bahwa kita dua-dua pun boleh lompat karena masih 2 beg payung terjun yang ada. Profesor tadi lompat gunakan beg sekolah saya, dia bilang. Jadi banyak orang yang berpikir dan merasa bahwa dia sudah benar dan aman karena memiliki beg payung terjun yang benar ataupun pegangan yang menyelamatkan. Padahal kadangkala mereka lalai dan mereka hanya mungkin memiliki beg sekolah dan bukan payung terjun yang sebenar, yaitu keselesaan yang sementara. Apabila tiba waktunya semua itu dibuka, seperti profesor tadi, mungkin pada waktu dia menarik beg itu, dia ingat payung terjun yang keluar, rupa-rupanya buku. Lalu dia pasti akan terjun sampai di bawah mati dan binasa. Dan kalau kita memiliki payung terjun yang benar, yaitu sandaran yang benar, maka pada ketika kita buka, kita pasti akan selamat. Nah, jadi pada saat kita benar-benar mengakui Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, serta mengakui Tuhan di dalam segala hal, pasti kita beroleh keselamatan yang kekal. Jadi pada saat ini, Anda harus memiliki Kristus Yesus di dalam hidup. Saya mau menutup firman Tuhan ini dengan membaca satu firman daripada Mazmur 37
ayat yang kelima, dia berkata, Tuhan adalah sumber kehidupan kita, maka serahkanlah hidupmu dan percayalah kepadanya, dan dia akan bertindak. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Berikanlah kami hikmat untuk memahaminya. Walaupun hamba-Mu yang menyampaikan terbatas dengan hikmat dan kata-kata, tetapi hamba-Mu percaya bahwa Roh-Mu yang ada di dalam hati setiap kami dapat memberikan penjelasan yang lebih dalam, lebih luas tentang firman-Mu ini. Sertai kami untuk acara yang selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Seterusnya kita masuk di dalam liturgi perjamuan kudus. Kita boleh tengok buku kuning ini. Muka surat yang pertama. Bacaan bertanggapan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan adalah Maha Kuasa. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Mereka berlari tanpa merasa letih, dan mereka berjalan tanpa merasa lesu. Allah adalah pengasih. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan oleh Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dengan itu kita dapat mengetahui kasih Tuhan. Pujian kemuliaan. Semoga kemuliaan dikembalikan kepada Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus dari semula sampai sekarang dan seterusnya, tidak berkesudahan dan tidak berubah. Amin. Doa pengudusan. Tuhan yang Maha Kuasa, setiap sanubari nyata dan jelas di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang dihasratkan, apa yang dibatinkan juga tidak dapat tersembunyi dari Tuhan. Kami memohon agar Tuhan menginsapi kami melalui Roh Kudus, supaya hati kami kudus, niat kami suci, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan hormatnya, kami mengembalikan kemuliaan kepada nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Seterusnya di dalam muka surat yang kedua. Hukum yang terutama. Dengarlah Tuhan Yesus Kristus berkata, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan terutama. Hukum seterusnya yang juga serupa demikian, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sekiranya kamu benar-benar menyesal dan bertaubat, ingin berdamai dengan orang, berhasrat berubah menjadi baru, mematuhi hukum Tuhan, dan mentaati firman Tuhan, maka datanglah dengan iman untuk menerima perjamuan kudus, supaya kamu memperoleh penghiburannya. Terlebih dahulu duduk dengan rendah hati, dan mengakui dosa di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sama-sama pengakuan dosa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta makhluk, Tuhan yang menghakimi segala insan, percakapan, kelakuan, dan niat kami selama ini banyak melakukan dosa dan menimbulkan kemurkaan Tuhan. Kini kami menyesal, mengakui dosa kami dan bertobat. Kami berdoa agar Tuhan yang Maha Penyayang, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami agar kami dapat berubah menjadi baru, mentaati kehendak Tuhan, melayani Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Segala hormat dan mulia
digempalikan kepada Tuhan yang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa pengampunan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan pernah berjanji akan mengampuni sesiapa yang mengakui dosa dan bertobat serta beriman kepada Tuhan. Kini kami berdoa agar Tuhan mengasihi kami dan mengampuni dosa kami. Selamatkanlah kami daripada segala dosa kami, doronglah kami dan kuatkanlah kami untuk melakukan perkara yang baik. Berikanlah hidup yang kekal kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menghiburkan. Dengarlah firman Tuhan dalam Alkitab kepada orang-orang yang rendah hati dan bertobat. Jika seseorang berdosa, kita mempunyai seorang pembela, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia akan memohon bagi pihak kita di hadapan Bapa. Melalui Kristuslah dosa kita diampunkan, dan bukannya dosa kita sahaja, tetapi juga dosa semua orang. Kristus yang benar datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Sungguh benar pernyataan ini dan harus diterima dan dipercayai dengan sepenuhnya. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah karena memikul beban yang berat. Aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu. Doa sandaran kepada Tuhan. Kamu haruslah bersandar kepada Tuhan. Kamu haruslah bersyukur kepada Tuhan. Doa pengudusan. Memang sepatutnya kami mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Suci, Maha Kuasa, dan kekal abadi. Doa pembahagian roti dan anggur. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi kami, Tuhan mengasihi kami sehingga menyerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk disalibkan demi menebus hidup kami dan menyelamatkan kami. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai korban penebus yang sempurna. Dia telah mengadakan perjamuan kudus supaya kami senantiasa mengingati kematiannya dan pengorbanannya. Dalam buku-buku Injil, dia memesan kami supaya selalu mengadakan perjamuan kudus sehinggalah kedatangannya pada kali kedua. Sekarang, dengan rendah hati, duduk dan memohon kepada Bapa yang Maha Pengasih agar doa kita dikabulkan, diberkati, dan supaya kita dapat menuruti perintah anaknya Tuhan Yesus Kristus, mengingati kematiannya dan pengorbanannya. Menerima roti dan anggur ini bermakna menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ketika Yesus dikhianati, dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, dan membagikan roti itu kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu, lakukanlah hal ini untuk mengenang aku." Begitu juga setelah habis makan, ia mengambil cawan, lalu mengucap syukur kepada Allah, dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, "Kamu haruslah minum cawan ini. Cawan ini perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah hal ini untuk mengenang aku." Amin. Seterusnya kita sama-sama doa mendampingi Tuhan. Tuhan yang Maha Penyayang, kami tidak berani mendampingi meja kudus Tuhan dengan kebenaran kami sendiri, tetapi hanya dengan anugerah Tuhan,
Bahkan kami tidak layak pun memungut cabisan-cabisan perjamuan kudus ini. Hanya Tuhan yang kekal abadi mengasihi kami. Kami berdoa agar Tuhan memberkati kami, supaya kami dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Anak Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus, supaya kami memperoleh hidup dan mendapat. Kami ditebus dan dikuduskan dengan darah Yesus yang suci. Dengan itu kami dapat senantiasa tinggal di dalam Kristus, dan Kristus juga tinggal di dalam kami. Amin. Seterusnya kita akan mengambil perjamuan kudus masing-masing di rumah kita. Jadi kamu boleh berdoa, dan selepas berdoa bolehlah makan roti dan juga minum air yang sudah kamu sediakan. Seterusnya kita buka di muka surat yang kelima, doa pemberian persembahan. Kita sama-sama. Ya Tuhan Bapa kami, hamba-hamba Tuhan yang merendahkan diri menjalani upacara ini dengan pujian dan syukur. Inilah persembahan kami. Kami memohon agar Tuhan menerimanya. Dengan ikhlasnya kami berdoa, supaya Tuhan memberkati kami semua, agar kami semua percaya melalui pengorbanan darah dan tubuh Anak Tuhan Yesus Kristus, kami dapat ditebus dan diselamatkan dari dosa. Dengan itu, kami dapat memperoleh anugerah dari Tuhan. Kini kami mempersembahkan tubuh dan roh kami kepada Tuhan sebagai persembahan hidup yang kudus. Kami memohon agar Tuhan memberkati kami yang menerima perjamuan kudus. Sebenarnya kami berdosa dan tidak layak memberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan sekarang memang adalah kewajiban, karena Tuhan Yesus Kristus telah mengampuni dosa-dosa kami. Jadi kami berdoa agar Tuhan menerima persembahan kami, jangan mengambil kira kelakuan kami. Semoga hormat dan kemuliaan dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan sama-sama. Termulialah Allah yang di langit yang tertinggi. Kesejahteraan di atas bumi dikembalikan kepada umat yang berkenan kepada Tuhan. Kami memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kemuliaan-Nya, Bapa Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kudus, Anak Tunggal Allah, Tuhan yang menebus manusia yang berdosa. Kasihanilah kami, karena hanya Yesus Kristuslah satu-satunya yang kudus, karena hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan, hanya Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa ditinggikan bersama-sama. Amin. Seterusnya kita masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita sama-sama tunduk, kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepada Engkau Bapa, karena kasih setiamu dan penyertaan-Mu, khusus untuk kehidupan kami sepanjang minggu ini. Sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama bertemu di dalam ibadah kepada Engkau, dan kami tahu bahwa Engkau sudah pun menyertai kami. Bapa Surgawi, kami juga sudah memuji menyembah-Mu, mendengar firman-Mu, dan juga bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Kami tahu bahwa daripada semua ini, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami percaya sebagaimana Engkau memimpin perjalanan hidup kami minggu ini,
Kau juga menyertai kami sepanjang 1 minggu ke hadapan ini. Bapa Surgawi, hamba-Mu juga tidak lupa berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada pada saat ini yang mengikuti ibadah ini. Kalau mereka di dalam kelemahan tubuh badan, kami tahu bahwa Tuhan menjamah mereka, melawat mereka, sehingga mereka dikuatkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit, apapun penyakit mereka, dari tapak kaki sampai ke ujung rambut, kami tahu bahwa oleh bilur-bilur Tuhan mereka disembuhkan. Karena Tuhan terlebih dahulu merasakan segala sesuatu sakit itu, karena telah pun berkorban di atas kayu salib. Dan kami tahu bahwa Tuhan menyembuhkan mereka sesuai dengan kehendak dan masa Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk keadaan dunia sekarang. Kami tahu bahwa Allah Tuhan lebih mengetahui semua perkara yang terjadi, khusus untuk Malaysia. Bagi case COVID yang semakin hari semakin membimbangkan, kami percaya bahwa Tuhan ada menyertai, memimpin orang-orang yang terlibat, khusus pemimpin negara, sehingga mereka diberikan kekuatan dan hikmat memimpin negara ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan karena kepentingan pribadi, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan atas kehendak Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang yang terlibat di dalam barisan hadapan untuk memerangi wabak ini. Dokter, para nurse di hospital, polis, bomba, dan segala sesuatu yang terlibat orang-orang ini. Kami tahu bahwa Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka, sehingga mereka selalu berada di bawah jagaan Tuhan, dijauhkan daripada hal-hal yang tidak diingini. Kami juga mau berdoa bagi setiap pesakit yang sedang mengalami wabak ini saat ini. Kami tahu bahwa Tuhan juga menjaga mereka, menyembuhkan mereka sesuai dengan masa Tuhan. Bapa Surgawi juga berdoa khusus untuk iman kami, orang-orang Kristen, khusus untuk jemaat-Mu yang bersama-sama di dalam ibadah ini. Bapa Surgawi, sertailah kami, bentuklah kami, agar kami benar-benar dapat menyerahkan hidup kami, iman kami secara total kepada Engkau. Karena melalui pembelajaran kami pada hari ini, kami diajar bagaimana beriman secara total, secara menyeluruh kepada Engkau. Oleh itu Tuhan, biarlah kami dikuatkan, sehingga kami dapat selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah berkat daripada surga. Berkat-Nya, kemuliaan-Nya, menyertai kita semua, daripada sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.